lagi sama aku Jupri Supriyatna. Pada video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku bakal ngasih tips and trik gimana cara dapetin IP 4 di semester 1. Kenapa sih harus IP pertama gitu? Soalnya aku ngeliat bahwa sekarang tuh lagi musim-musimnya maba. Jadi aku pengen berbagi informasi sekaligus pengalaman aku jadi maba tahun kemarin kayak gitu. Dan alhamdulillah juga aku dapat nilai yang bagus di semester kemarin kayak gitu loh. Jadi aku pengen berbagi informasi, semoga menjadi inspirasi serta memotivasi kita semua, khususnya juga aku, untuk semangat belajar dan meningkatkan prestasi teman-teman. So jangan basa-basi, langsung aja cek videonya. Oh iya teman-teman, pertama perlu kalian pahami bahwa indeks prestasi ataupun IP itu tidak menjadi jaminan kecerdasan, kepintaran, kesuksesan seseorang kayak gitu loh. Jadi jangan terlalu mendewakan IP ataupun nilai di perkuliahan, tapi jangan juga menyepelekan, karena tidak kita pungkiri ketika kita pengen daftar beasiswa, kita pengen daftar pekerjaan, ada kolom tuh dimana kita harus nyantumin IP ataupun IPK kita kayak gitu loh. Nah berarti itu kan penting kan, jadi harus seimbang aja lah, jangan terlalu cuek tapi jangan terlalu juga bener-bener ambis banget gitu. Itu nggak bagus buat kita, soalnya yang berlebihan itu tidak baik. Aku dari tadi ngomongin IP dan IPK. Mungkin sebagian maba di sini belum mengerti ya. Soalnya aku juga kemarin ngerti IP dan IPK itu pas udah 3 bulanan ataupun 4 bulanan kuliah kayak gitu loh. Jadi IP yang pertama ya. IP itu singkatan dari indeks prestasi, itu nilai akumulasi dari seluruh mata pelajaran di satu semester kayak gitu loh. Misalnya IP kita di semester 1 4, IP kita di semester 2 4, semester 3 4, semester 5 4. Nah kayak gitu, itu IP itu dihitung dari per semester. Nah kalau IPK tinggal ditambahin tuh indeks prestasi kumulatif. Jadi itu tuh mengakumulasikan nilai IP per semester kita kayak gitu loh. Misalnya indeks prestasi semester pertama 4, terus indeks prestasi semester 2 2, berarti IPK-nya 3 gitu. Aduh kok jadi pusing sih. Emang guys, aku tuh lemah dari matematika. Langsung aja ke tips and trick yang pertama adalah berliterasi secara mandiri. Artinya kalian harus membiasakan belajar, membaca, entah itu di rumah, di kosan, di perpustakaan, atau bahkan ketika lagi nunggu dosen masuk. Nah itu tuh sangat berguna banget untuk menunjang pembelajaran yang dosen akan kasih nantinya kayak gitu loh. Biasanya kalau tips dari aku sih, aku biasanya belajar sesudah sholat subuh ataupun pagi-pagi kayak gitu loh. Karena tubuh kita tuh kan masih fresh-freshnya, otak kita masih fresh-freshnya. Dan insya Allah materi yang kita pelajari akan nempel di otak kita kayak gitu loh. Jadi nggak bakal hilang-hilang deh kayak gitu. Terus juga kalau misalnya ada jeda nih antara mata kuliah, misalnya biasanya pas semester pertama tuh ada kelas jam 7 sampai jam 9, terus jam 9 berapa masuk lagi gitu kan, itu nggak memungkinkan untuk kita makan, nggak memungkinkan kita untuk cabut ke kosan gitu. Jadi aku biasanya sama teman-teman aku, sama Jessia, sama Kelvin, sama Dion itu ke perpustakaan dan kita baca-baca ataupun sekedar ngadem aja gitu di perpustakaan. Hubungannya apa kalau misalnya kita berliterasi secara mandiri dengan IP ataupun IPK? Ketika kita berliterasi secara mandiri, otomatis kita mempunyai materi ya. Dan ketika kita punya materi, otomatis kita udah siap dong belajar. Nah ini tuh akan sangat membantu sekali proses pembelajaran, dimana kalau misalnya dosen ngajak diskusi, kalian tuh bisa lebih cakap, bisa lebih aktif kayak gitu loh. Nah biasanya juga kalau misalnya kita aktif, kita tuh bakal dapat nilai plus dari dosen itu kayak gitu loh. Dan dosen tuh bakal ngeh, oh ini ya si Asep, ini si Jupi kayak gitu. Nah kayak gitu. Soalnya kalau misalnya kita baca, kita paham materi tapi kita nggak ngomong-ngomong, itu kayak gimana ya, kayak kurang aja gitu kalau menurut aku ya. Aku tuh lebih menyukai orang-orang yang cakap gitu. Jadi orang-orang yang punya penarasan yang tinggi, orang-orang yang pengen berbicara tapi bicaranya itu kayak ngajak belajar kayak gitu. Aku tuh sangat suka orang-orang yang kayak gitu. Dan mungkin dosen juga sangat menyukai orang-orang yang kayak gitu. Jadi itu patut diterapkan gitu. Ketika kalian udah belajar, kalian juga harus berani cakap di kelas. Untuk tips yang kedua, ini cukup sulit dilakukan karena aku juga sangat butuh dorongan yang besar untuk melakukannya. Yaitu harus biasakan menulis. Dimana ketika dosen menjelaskan ataupun dosen menyampaikan materi ataupun kita belajar sesuatu, kita terus membiasakan menulis guys. Misalnya menulis materi ataupun menulis poin-poinnya aja kayak gitu loh. Nah kalau tips dari aku tuh biasanya menulis poin-poinnya aja kayak gitu loh. Jadi ketika kita perlu untuk kuis, untuk UTS ataupun UAS, ini akan sangat membantu untuk merefresh otak kita gitu tentang materi-materi yang pernah diajarkan sama dosen kayak gitu loh.
Nah, ini juga biasanya sangat menunjang ya, karena di dunia perkuliahan itu kalau misalnya kita belajar A, ujiannya A++, nggak kayak SMA ataupun SMP, kita belajar A, ujiannya C ataupun ujiannya D gitu. Plus ini tuh biasanya berbentuk pemahaman kita sih, sejauh mana kita menguasai materi kayak gitu loh. Karena biasanya juga tipe kuis, tipe UTS ataupun UASnya itu berbentuk diplomatic question kayak gitu loh. Jadi perlu sekali untuk mencatat agar membantu ingatan kita, teman-teman. Ketika kita mampu menyelesaikan kuis, UTS, UAS dengan bantuan catatan tadi, otomatis kita akan memiliki nilai yang bagus. Nah, nilai yang bagus tersebut tuh sangat berpengaruh tinggi banget untuk nilai IP ataupun IPK kalian kayak gitu loh. Karena bobot dari UTS, bobot dari UAS ataupun kuis itu sangat besar ya dunia perkuliahan biasanya sih. Sampai 30%, sampai 40% kayak gitu loh. Jadi optimalkan dalam kuis, dalam UTS, dalam UAS. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan cara menulis. Tips yang ketiga, yaitu kalian harus punya teman belajar. Ternyata di dunia ini nggak cuma teman hidup aja ya, tapi ada juga teman belajar. Itu sih cuma sebutan aku gitu, terserah kalian menyebutnya apa gitu. Teman apa kayak gitu loh. Yang penting itu adalah seseorang ataupun sekelompok orang yang bisa diajak belajar bareng ataupun ngobrol pembahasan tentang perkuliahan bareng-bareng kayak gitu loh. Nah, manfaatnya apa sih? Kita akan sangat kesusahan ketika kita dituntut untuk belajar mandiri secara sendiri kayak gitu loh. Jadi teman belajar ini mungkin kita bisa saling mengingatkan, mendorong, memotivasi, saling mengajarkan satu sama lain kayak gitu loh. Itu kan impactnya akan gede banget di kita kayak gitu loh. Nah, manfaatnya tuh di samping kita mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, kita juga mendapatkan relasi dan menambah keakraban di antara kita. Asik. Jadi mulai sekarang kalian tentukan teman belajar kalian yang nyaman, yang enak kayak gitu. Jangan pilih-pilih juga sih. Jadi kalau belajar sama siapa aja guys, kayak gitu aja sih. Karena aku juga meskipun di tengah pandemi kayak gini, aku tetap usahakan untuk punya teman belajar di mana aku bisa berdiskusi, entah itu sama kakak tingkat ataupun sama teman-teman ataupun sama teman organisasi, di mana aku menggunakan teknologi yaitu Google Meet, Zoom ataupun Instagram juga bisa, terus WhatsApp juga bisa. Pokoknya kalian harus mengoptimalkan diri kalian untuk bersosialisasi kayak gitu loh. Aku membuat hashtag belajar dengan bersosialisasi, jangan belajar dengan apatis. Asik. Yang terakhir tipsnya yaitu kalian harus mengikuti perkuliahan secara serius tapi santuy, yaitu maksimal gitu. Pertama dari absen deh. Jadi di absensi kalian tuh harus maksimal. Jadi biasanya universitas itu punya kebijakan masing-masing di mana seseorang bisa lulus di satu semester dengan presensi berapa persen gitu. Kalau di universitasku 70 atau 80% kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya udah kurang dari itu, biasanya nggak diperbolehkan untuk ikut UAS ataupun UTS kayak gitu teman-teman. Jadi tolong diperhatikan presensi gitu. Apalagi kan ini Google Meet ya, lebih enak gitu presensinya. Dimana kita misalnya kuliahnya jam 7, presensinya dari jam 7 sampai jam 7 malam kayak gitu loh. Beda sama yang offline, kita perlu banget fingerprint yang itu waktunya cuma 15 menit. Itu tuh kayak susah banget guys. Dan yang kedua, kalian terus mengoptimalkan dan memaksimalkan segala fasilitas, sarana dan prasarana yang diberikan sama univ ke kita kayak gitu loh. Entah itu berupa buku, entah itu berupa akses internet, entah itu berupa perpustakaan, entah itu berupa dosen, entah itu berupa teman, entah itu berupa apapun. Kalian itu harus mengoptimalisasikan hal-hal tersebut kayak gitu loh, agar dapat membantu proses pembelajaran kalian di dunia perkuliahan. Mungkin segitu dulu. Itu adalah 4 tips and trik gimana cara mendapatkan IP 4 di semester 1 berdasarkan pengalaman aku kemarin ya. Mungkin kalian juga akan mendapatkan versi kalian sendiri gitu. Nah, kalian bisa diskusi tuh di kolom komentar, apa sih kesusahan kalian sekarang menjadi maba di tengah pandemi kayak gini gitu. Karena aku pengen tahu banget dan aku penasaran banget gimana sih rasanya gitu kan bertransisi ke dunia pendidikan yang baru di tengah pandemi kayak gini, kayak gitu. Jadi aku harapin kalian subscribe, like, comment, and share video ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dadah!